Kehidupan yang sempit bukan berarti tidak berlimang harta. Mungkin punya kedudukan tinggi, mungkin punya harta yang banyak, tetapi hidupnya sempit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nuthannih wa nusabbihu wa nukabbiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih kama amarana Allah ta'ala biqaulihi fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, juga diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjamaah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan senantiasa kepada Allah semoga seluruh aktivitas ibadah kita baik yang mahdhah maupun nafilah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Termasuk kita semuanya ini dijaga oleh Allah untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsisten selalu dapat menunaikan apa yang diperintahkannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan demikian semoga kita semuanya kelak di hari kiamat berhak untuk mendapat pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini setiap Jumat disampaikan oleh khatib dan menjadi sifatnya rukun di dalam khutbah untuk senantiasa menyampaikan wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari bersama bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang lemah, yang tidak punya kemampuan apapun dan tidak punya daya apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu yang singkat ini khatib ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa memohon pertolongan kepada Allah itu menjadi sebuah ibadah, sehingga Allah memberikan pelajaran kepada kita bersama syariat yang kita diwajibkan kepada kita setiap waktu, yaitu dalam sehari 5 waktu kita wajib mengucapkan permohonan kepada Allah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan bahwa kita semuanya ini makhluk yang tidak punya kemampuan apa-apa. Maka dari itu ada 3 hal perkara yang sangat ringan dan sangat mudah dijalankannya, tetapi sulit kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal itu?
Hal ini kami ambilkan, khatib mengambil satu hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Bunyinya, an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, inni usika, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku ingin memberikan nasihat kepadamu. La tad'anna fi kulli duburis salah. Janganlah sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai menjalankan salat, antakula, agar engkau mengucap Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai menjalankan salat untuk mengucap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni, ya Allah berikan pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk senantiasa mampu menyebut namamu dan mengingat namamu. Perbuatan zikir ini sangat ringan. Siapapun di antara kita mampu untuk mengucapkannya, dan siapapun mampu untuk melaksanakannya. Tetapi yang sangat berat adalah untuk memudawamkan atau mengkontinyukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa umatnya nanti banyak yang tidak mampu untuk berzikir atau menyebut nama Allah dan mengingat Allah. Dengan itu memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, dan diberikan pelajarannya kepada kita bersama, agar kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk pandai atau mampu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang dimaksud zikir adalah menyebut nama Allah. Siapa yang tidak mampu? Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada sesama kita, kita enggan dan kita nggak mampu mengucapkan Allah. Bagaimana kehidupanmu wahai saudaraku? Ya, itu mah terserah yang di atas saja. Itu mah bagaimana yang di atas saja. Kenapa nggak mampu nyebut bagaimana Allah? Kita serahkan semuanya kepada Allah. Sebut nama Allah. Karena ketika kita menyebut nama Allah, Allah akan menyebut kita di hadapan makhluknya yang di langit sana. Udkuruni adkurkum, kata Allah begitu. Sebutlah namaku, pasti akan aku nyebut namamu di depan makhlukku yang di langit. Sedangkan zikir ini sangat ringan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kalimatani khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan wa habibatan lirrahman. Dua kalimat yang sangat ringan sekali untuk diucapkan dengan lisan kita. Dan kalimat dua ini yang akan memberatkan nilai timbangan amal kita, dan dua kalimat ini yang sangat dicintai oleh Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat ini? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Siapa di antara kita yang enggak mampu mengucapkan kalimat ini? Pertanyaannya kepada kita, sebanyak mana dalam sehari ini kita membaca tasbih kepada Allah? Ternyata apa yang terjadi? Sebenarnya kita perhatikan di dalam sholat fardu di masjid. Selesai sholat di masjid, belum sampai 1 menit mereka sudah meninggalkan tempat duduknya, enggan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal menyebut nama Allah di dalam masjid yang paling mulia. Sementara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa pandai menyebut nama Allah dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, kecuali dalam dua tempat yang dilarang oleh syariat. Ketika kita kesandung, terkadang kita lupa sama Allah. Kita takjub dengan sesuatu yang menakjubkan dalam diri kita, kita juga jarang enggan menyebut nama Allah. Terkadang kita marah terhadap anak kita yang kita sebut bukan nama Allah. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, sebutlah nama Allah. Ketika kita takjub, sebutlah kalimat subhanallah. Ketika kita kesandung, sebutlah dengan kalimat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kaget, kita ucapkan astagfirullah. Tapi apa yang terjadi di antara kita?
Ketika marah sama saudara kita, marah sama teman kita, yang kita ucapkan kalimat-kalimat yang tidak diperkenankan oleh agama, kalimat-kalimat yang sangat memalukan. Kenapa kita tidak ucapkan la ilaha illallah atau kalimat la haula wala quwata illa billah? Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekedar menyebut nama Allah, fadilahnya sangat banyak sekali, dan janji Allah sangat banyak sekali melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin semua jamaah hafal. Dalam sehari 100 kali, kalau mampu wakilah 10 kali dalam sehari, maka ghafarallahu dzunubahu, Allah akan mengampuni seluruh dosanya, walau kana mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Hanya mengucap kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mampu enggak kita membaca 100 kali sehari? Saya yakin mampu, kalau mau. Tetapi pertanyaannya, Pak, lebih banyak mana kita menggosip, lebih banyak mana kita mencaci maki saudara kita, lebih banyak mana kita menghina saudara kita daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini, Pak, di medsos sesama muslim saling caci mencaci, sesama muslim saling menghina, sesama muslim saling mengolokkan dan mengejek, padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu ada tertuang di surat Al-Hujurat. Agar luas waktunya nanti dibaca di rumah di surat Al-Hujurat, agar kita tidak gampang untuk menghina saudara kita, tidak gampang menggosip dan memfitnah saudara kita. Itu dilarang semuanya, apalagi punya suudzon terhadap perbuatan saudara kita bersama. Hal ini bisa hilang ketika kita pandai memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa akibat orang yang tidak pernah mau zikir kepada Allah dan lupa kepada Allah? Allah mengancam di dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahu alazim. Wa man a'rada an dzikri, siapapun yang berpaling untuk menyebut namaku dan ingat kepadaku, siapapun yang berpaling dariku untuk mengingat namaku dan menyebut namaku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dijanjikan untuknya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bukan berarti tidak berlemang harta. Mungkin punya kedudukan tinggi, mungkin punya harta yang banyak, tetapi hidupnya sempit. Dengan keluarga tidak tenang, dengan keluarga tidak sakinah, dengan anak tidak harmonis, dengan saudara tidak rukun, dengan tetangga apalagi. Ketika kehilangan satu harta yang sangat kecil nilainya, maka dia akan menjadi stres dan sebagainya. Ini di dunia baru dikasih sama Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Akibat apa? Akibat jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah memberi contoh kepada kita bersama, memberikan pelajaran, a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa pandai menyebut namamu dan mengingat namamu dimanapun berada. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan apa ancaman orang yang berpaling zikir dari Allah? Wa nahsyuruhu, dan kami akan menggiringnya yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Coba bayangkan, Pak, dari manusia pertama diciptakan sampai detik ini berapa miliar manusia, nanti dikumpulkan, digiring bersama menuju satu titik tempat untuk menunggu hisab Allah Subhanahu wa taala, kemudian digiring begitu banyaknya dalam keadaan buta. Apa yang terjadi? Akibat apa? Akibat kita lalai dari Allah, akibat kita berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berzikir kepada Allah kalau kita continue, maka pertama akan membuat hati kita bening, pikiran kita jernih, dada kita luas,
sehingga menerima apapun kita santai, sehingga menghadapi masalah apapun kita tenang, menerima kalimat-kalimat yang baik, ajaran-ajaran yang baik selalu masuk ke dalam pikiran kita bersama. Ini yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, berikan pertolongan padaku untuk pandai mensyukuri nikmat-Mu. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama ini, namun sebanyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur nikmat Allah adalah kita senantiasa mengakui nikmat Allah yang diberikan kepada kita bersama ini. Kemudian tahaddus bin nikmah, mengucapkan nikmatnya, menyatakan nikmatnya. Kalau kita dikasih mata, maka mata ini untuk menyatakan nikmat, bersyukur kepada Allah, perbanyak untuk baca Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi, mata kita itu sering banyak membaca Facebook dan membaca WA daripada Al-Quran. Lisan kita bukannya untuk menyebut nama Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan ini. Coba bayangkan Pak, lisan yang nilainya segini, andai kata ditukar dengan nilai materi yang nilainya triliunan, siapa di antara kita yang berani siap melepaskan ujung lidahnya ditukar dengan duit 2 triliun? Saya yakin tidak ada yang sanggup. Lalu sejauh mana mensyukuri nikmat atas lisan ini? Dengan membaca dan mengucapkan, menyebut nama Allah dan membaca ayat-ayat Allah. Tapi lebih sering kita mengucap dan mencaci maki saudara-saudara kita, sering menghibah saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah Allahumma a'inni ala husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk dapat meningkatkan nilai kualitas ibadahku. Kenapa demikian? Karena ibadah ini tanpa ada pertolongan dari Allah, terkadang turun, terkadang naik, bahkan banyak turunnya daripada naiknya. Ketika kita banyak kelonggaran kita ibadah pada Allah, tetapi ketika kita diberikan sesuatu yang lebih, kita lupa kepada Allah. Contohnya, terkadang Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Al-Quran itu terkadang hanya di bulan Ramadan. Sibuk membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk khatam baca Al-Quran, tetapi setelah Ramadan masjid full ketika Ramadan, tetapi ketika diraih bulan Ramadan jamaah tinggal setengah sop. Ini yang terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kita tidak mampu meningkatkan nilai ibadah. Bagaimana meningkatkan nilai kebaikan ibadah? Adalah satu, dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dilaksanakan dengan ikhlas. Ibadah dilaksanakan dengan mengikuti syariat Rasulullah, tetapi tidak dijalankan dengan ikhlas, hatinya hanya karena mengharapkan pujian dari manusia, maka ibadahnya nol. Pun demikian, ibadah dijalankan dengan penuh ikhlas tapi tidak mengikuti bimbingan Rasulullah, pun juga nilainya nol. Maka dari itu, untuk meningkatkan nilai kebaikan ibadah kita, mari sering kita belajar ke majelis taklim untuk meningkatkan ilmu kita agar ibadah kita lebih baik, dan memohon senantiasa kepada Allah untuk bisa ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal ini yang gampang dilakukan tetapi berat untuk dijalankan. Moga-moga dengan khutbah yang singkat ini Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita bersama, membimbing kita bersama untuk pandai menyebut nama Allah dimanapun kita berada, untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته واعملوا عبادتكم بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا في خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من حزب الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.